Nah gimana sih? Udah aku ajarin deh. Terus gimana wawancaranya ini? Eh, kita lebih ke mau tahu ini sih Pak tentang Saya duduknya di mana? Di sini mawon. Di sini aja nggak Sini aja apa-apa. nggak apa-apa. Sudah in frame kok. Iya. Iya. Soalnya kalau saya di sana nggak muat. Ya, gimana? Ini kita mau menanyakan tentang lebih ke manajemen pariwisatanya gitu sih Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya Pak? Saya kelihatan nggak? Kelihatan. Emang. Kameranya kurang miring sana tuh. Udah. Ulang. Apa? Nah, Kan nggak semua harus kelihatan Boh? harus kelihatan semua, Pak. Ada tuh. Semua. Nah, sebelum itu kita pembukaan dulu aja ya, Pak. Mundur aja, biar kamu teman-teman ada mundur, pengen kelihatan apa? Kamu kayak mundur, duduknya pengen kelihatan, nah. Kamu agak mincong sini loh, mundur dikit kamu sama yang tengah tuh. Nah. Kamu nggak kelihatan dari sana. Gimana? Mungkin kita openingnya dulu sebelumnya. Bapak kalau nggak tahu namanya siapa? Dr. Iwan Akbar Taruna. Dr. Hewan Akbar Taruna. Ah. Nanti kalau saya sebutkan sebagai pengelola di Jogja Exotarium, udah bener kan ya Pak? Oke. Ini udah dipencet? Udah. Oke. 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama aku Shalom Tarbantin Rambiuyana, biasa dipanggil Shalom. Dan di sini aku sama Saya Valen Cahairama. dan Saya Ukasya. juga sama Bapak Dr. Hewan Akbar Taruna. Akbar Taruna selaku pengelola di Jogja Exotarium Mini Zoo. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih Pak, seputar Jogja Exotarium ini. Mungkin pertanyaannya, ya nanti kita mau dikap. Bukan artinya. Ya. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Jadi itu kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan di sekitaran Jogja Exotarium ini gitu? Oke, teman-teman saya hormati, ada Mas Wakasya, ada Mas Valencia Kai, ada Mas Mbak Salom ya. Iya. Kalau dari teman-teman apa, misalnya Kecamatan atau GM, sama apa itu jurusan apa? Bisnis Perjalanan atau travel. Jadi perlu kami sampaikan. Perkenalkan saya Akbar Taruna selaku owner atau pemilik dari Jogja Exotarium Sleman. Biasanya tempat ini kami dirikan pada tanggal 23 Desember tahun 2017 atau tepatnya 6 tahun lagi, kurang lebih sebulan lagi dan umur 6 tahun. Nah, di sini para pengunjung itu satu bisa baca tentang dari satwa. Kemudian untuk pengunjung umum ya kita jalan-jalan, mengunjungi taman bunga, kemudian berinteraksi dengan satwa-satwa yang di sini. Yang terutama di sini banyak eksotis atau hewannya adalah jinak. Kemudian kita juga ada paket kegiatan field trip, di mana field trip ini bedanya dengan kunjungan biasa adalah pengunjung mendapatkan fasilitas tempat seperti pendopo, tika, wireless, kemudian pemandu yang akan mengajak pengunjung dari titik yang satu ke titik yang lainnya, dan termasuk fasilitasnya free ngasih makan satwa dan juga praktek menanam. Kemudian kita ada paket outbound. Outbound sendiri adalah kegiatan lebih ke game, tapi sudah include dengan tiket masuk maupun kegiatan mini trip satwa. Kemudian kita ada juga paket kegiatan family gathering. Family gathering itu adalah kegiatan mirip outbound tetapi lebih berpasangan atau keluarga. Yang salah satunya fasilitasnya adalah selain free mini trip, free ngasih makan satwa, ada gamenya, juga ada fasilitas free flying fox atau berenang. Itu kegiatan pengunjung sih. Untuk apa? Tadi yang paket-paketnya itu untuk harga-harganya itu bisa ditemukan di mana ya? Di Instagram Jogja Exotarium atau Di di Instagram web? ada, di web ada. Oh. Kalau untuk satwa-satwanya apa aja Pak? Persebarannya bagaimana? Kami punya kurang lebih 150-an jenis atau hampir 400-an ekor satwa. Itu dari ada hewan nokturnal, kemudian aneka kelinci, kambing, domba, kemudian aneka macam reptil, burung, kemudian ada rusa, ada kuda, ada nama ayam hias, ikan dan lain-lain.
Kemudian selain tadi ya satwa nih sebagai daya tarik, ada daya tarik wisata apa lagi nih Pak? Selain satwa, kami juga memiliki fasilitas umum seperti kami ada wahana terapi ikan, tangkap Terapi ikan, ikan. kemudian kolam renang, ada Berapa itu Pak fee-nya? bebek kayu, Terapi ikan. kemudian ada flying fox, ada wahana jeep. Untuk harganya, Iya. asal apal semua. Mau Iya. bebek kayu 20.000, 20.000. dua berkuda itu 25 sampai 35. Flying fox 25, kedua 40.000. Oh, iya. Kalau renang 10.000, ATV 20.000, terapi ikan 10.000, tangkap ikan 10.000. Jeep harganya 225.000 per jeep. Per situ itu untuk berapa orang itu Pak? 4 orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Oh, gitu. Rutenya bagaimana itu? Rutenya dari kawasan Minijo, Kampung Dua, Sungai Tenggung, kemudian kembali ke kawasan Minijo dengan jarak tempuh kurang lebih 35 menit sampai 45 menit. Lumayan ya? Lumayan itu. Untuk yang tadi yang berkuda itu kan 25 sampai 35. Hmm. Itu kenapa beda, Pak? Yang 25 itu sendiri, 35 itu berdua atau tandem. Oh. Nama anaknya nanti. Oh. Untuk yang kolam renang tadi itu Pak, kalau boleh tahu di sebelah mana ya? Kolam renang atau Iya. zona air itu terletak di bagian timur. Di bagian timur itu paling utara outbound, kemudian nanti ke selatan ada ATV, ke selatan lagi ada terapi ikan, kemudian ada ikan raksasa arapaima, ada kolam tangkap ikan, kemudian kolam renang. Untuk tangkap ikan tuh setahu saya itu boleh ditangkap terus dipakai Boleh, gitu. Oh, tangkap benar. ikan itu boleh ditangkap bawa pulang boleh. Ikannya ada apa aja itu Pak ikannya? Yang dipakai kita rata ikan nila kecil-kecil. Oh, ikan nila. Semuanya nilai. Nila rata nila. Hmm, kegiatan-kegiatan tadi itu apakah ada untuk batasan umur-umur tertentu gitu atau gimana? Kita untuk umum, jadi untuk paket-paket pun kita juga paketnya adalah paket anak-anak PAUD, TK, paket SD, paket SMP, mahasiswa atau dewasa juga ada. Kemudian untuk pengunjung kan umum, tetapi di bawah 3 tahun free. Cuma 3 tahun free. Kalau yang untuk di bawah 3 tahun itu bisa menikmati fasilitas apa aja? Ya, nanti 3 tahun sama PAUD ya jalan-jalan, Jalan-jalan. biasa jalan-jalan Iya. biasa sama keluarganya. Oh, begitu. Ya, pertanyaan masih berapa? Masih banyak. Berarti untuk kegiatan-kegiatan tadi itu pembayarannya tuh di luar tiketing ini ya Pak yang di depan itu? Tiketing harganya 25.000, itu free kawasan satwa sama taman bunga yang ada di atas. Di Nah, atas. jadi tadi ada taman bunga terus itu. iya. Kemudian untuk yang lainnya nanti bayar di pos tiketnya sendiri-sendiri. Kita ada pos tiket di sini melayani tiket pos tiket kuda, flying fox sama pos Sultan Pelangi. Kemudian di sana terapi ikan, tangkap ikan, renang. Kemudian kalau jeep nanti di mana di tiket masuk Iya. bagian Barco Timur. Oh begitu. Kecuali kalau yang emang dari awal wisatawannya ambil paketan Oke, itu langsung bayar di Jadi- kantor nanti. langsung masuk. Lanjut di accessibility nih Pak atau kemudahan jalan bagi para pengunjung yang mau ke sini gitu. Kemudahannya bagaimana Pak jalannya gitu? Kalau sekarang memang kita alokasikan lewat pintu barat atau pintu utama, karena memang Iya. pertama parkirnya lebih luas barat, yang kedua sekarang jalan kabupaten sudah habis dilibatkan toh. Dulu kan tuh hanya nggak bisa untuk seliringan bis besar, tapi sekarang dengan dibantu oleh pemerintah dilebarkan jalannya, jalan kabupaten itu akhirnya mempermudah akses wisata ke sini. Bis besar udah bisa seliringan, dulu kan nggak bisa, sekarang udah bisa seliringan bis besar sama bis besar. Jadi itu sangat mudah untuk sampai sini dan aksesnya enak. Kalau tadi itu kita lewat mana ya? Tadi itu Yang kita SD lewat Kanisius iya, itu SD Kanisius. barat atau Ya barat, 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 betul. barat. Oh, lewat situ. Itu bis udah bisa masuk ya, Pak? Bisa, bis besar udah biasa. Itu kan hanya masuk kampung kan yang berapa meter aja. Iya. Tapi jalan utamanya kan udah gede toh. Iya, Nah, iya. Ya nek masuk kampung ya selebar itu, tetapi itu tidak masalah karena sering kita kawal oleh bis. Kalau pengunjung nggak usah dikawal, tapi Iya, kalau iya. besar kita kawal. Oh, iya. Biasanya kalau paling banyak itu bisnya bisa berapa itu Pak nampung? Itu depan itu ketika pas rame bisa muat 30 sampai 40 bis. 30 banyak juga itu. Pas musim Banyak liburan bis. besar. Iya iya iya. Kalau untuk parkir motornya itu juga Di dalam, waktu mau berapa pun kita muat ya, di dalam.
Kan fleksibel Iya. motor itu, fleksibel. Iya. heeh. Oke, selanjutnya mau tanya nih Pak, apakah Jogja Exotarium itu menjalin kerjasama khusus sama kayak suatu apa ya lembaga gitu? Atau Maksudnya Kayak dinas PPT. pariwisata. Kami apa Biro. namanya? Aduh, Mas, maaf kakinya Oh, iya. sopan ya. Kami itu kerjasama dengan berbagai macam instansi, dengan biro, Iya. dengan dinas pariwisata. Dengan biro kita setelah corona ini saya fokus kerjasama dengan biro, itu kita kerjasama. Kemudian dinas pariwisata otomatis karena Iya. kita dibantu dengan pariwisata. Kemudian teman-teman sekolah-sekolah dengan perguruan tinggi di sini dipakai untuk kegiatan magang PKL atau koas seluruh mahasiswa FKA seluruh Indonesia dari Aceh sampai terakhir NTT ujungnya sana. Kemudian kita dipakai kerjasama teman-teman sekolah pariwisata terutama AMTA, Stikpram itu sejak sini. Ya, sayangnya UGM telat dari sini, tapi kalau Stikpram AMTA itu sejak 2019 itu sudah kerjasama di sini, sudah magang di sini, sudah PKL di sini. Kemudian teman-teman SMA, SMK, SMK 6, SMK 7, SMK mana Bantul, SMK 1 Bantul apa itu? Yang pariwisata, Kemudian jurusannya. SMK 6, SMK 6 kemarin baru kemarin ya. Kemudian SMK 7, SMP Pertanian itu dari mana? Dari Magelang. Banyak sih. Banyak Semua ya, instansi Pak? kita sudah kerjasama. Iya. Kalau yang sama biro itu tadi seperti apa Pak? Biro tuh ya itu Kerjasamanya? kerjasama harga. Oh, Dia buat tamu jelas. ke sini harganya beda dan kita fasilitasnya beda. Baik. Terus selanjutnya mau menanyakan tentang kayak etika khusus yang harus dimiliki buat mungkin karyawan yang bekerja di sini gitu, apakah ada? Jadi Kayak karyawan di sini maksudnya banyak kayak yang mana? Ada SOP-nya gitu kayak Sampai karyawan di sini itu 1 jam sebelum, setengah 1 jam sebelum ready terus sudah masuk. ya. Kemudian di sini otomatis pakaian umum lah, pakaian seragam atau Oh, iya. sepatu kecuali musim kerja bakti itu emang kayak di hari Senin sampai hari Jumat ketika memang bukan hari peak season itu kita karyawan fleksibel. Fleksibel itu begini, kita bagi, ada yang menjaga pos tapi ada juga kerja bakti. Kerja bakti itu memotong rumput, kemudian bersih-bersih, karena kami menerapkan untuk minimalisir anggaran itu yang bisa kerjakan sendiri. Iya. Tidak sebelum corona, corona kan karyawan banyak, sekarang kan harus bagaimana dulu yang tukang sapu itu maaf tenaga kebersihan itu sampai 4 orang 5 orang, sekarang hanya 3 pos 3 orang, 3 blok barat, blok timur, tapi yang lainnya dipegang oleh masing-masing karyawan. Jadi karyawan kura-kura ya bertanggung jawab kebersihan sekitarnya, karyawan kambing bertanggung jawab sekitarnya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua kita ada apel pagi apel sore karyawan itu. Tadi apel pagi apel sore supaya nanti sore itu evaluasi kegiatannya yang tadi apa, ada masukan enggak, ada komplain enggak. Kemudian pagi itu hari ini ada kegiatan outbound berapa, level berapa, yang paket berapa, biro berapa, saya yang jemput itu udah ya kita tahu seperti itu. Tapi yang jelas nanti setiap sore mereka akan laporan lewat grup. Oh hewan ini udah terkunci, hewan ini udah aman. Nah, nanti malam security tiap jam harus update. Oh ya hewannya aman, tidak ada pergerakan, tidak ada yang lepas dan lain-lain. Pernah ada kayak accident kayak hewannya lepas atau Ya pernah hewan. wisatawannya Ya, kenapa kalau gitu? hewan lepas pernah kayak dulu apa ya musang itu ketika apa namanya kan hewan malam toh, Iya. dia pas malam. Tapi karena itu faktor apa kandangnya ada yang lubang dan lain-lainnya. Tapi itu terjadinya waktu sudah tutup. Ya udah tutup malam. berarti Karena kan ada. aman ya di sana. Tapi itu kan hanya karena contoh dia meneror, nggak Iya, lupa dikunci, iya. nah gitu kan. Itu musangnya habis itu hilang atau Ya enggak, Bicara. itu kan Berhasil. kita tahu sini saja. Berhasil ketangkap. Karena ada security, kemudian warga pun udah tahu kalau ada hewan lepas berarti dari sini kan. Oke. Selanjutnya mau nanya tentang apa ya fasilitas-fasilitas tambahan yang ada di sini, kayak ada kantin untuk pengunjung Ya gitu. kita ada kantin, jumlahnya 3 kantin di sini, kantin tiga. Tiket Resto, kantin yang satu oleh bersama. Oh, untuk karyawan sama untuk pengunjung apakah dipisah, Karyawan dibedakan atau gimana, Pak? kita masaknya dimasakkan.
Oh, berarti Dimasakkan nanti bentuknya nasi kotak atau nasi bungkus, menyesuaikan harinya ada apa. berarti Itu seperti pagi, catering siang, gitu. ya kayak catering, kita Oh. catering sendiri, tidak melibatkan di kantin sini. Besok kita ada satu di Jawa Timur untuk karyawan, bukan untuk karyawan tapi untuk umum. Oh. Kalau yang untuk umum atau untuk pengunjung itu range harganya kisaran Kalau berapa itu ya, Pak? saya mohon maaf, Oh, tidak apa, iya. karena itu bagian internal. Iya. Oh. Saya nek suruh ngapalin itu apa Oreo berapa, ya nggak apalah ya. Iya. Baik. Terus toko olah-olahnya ada di Ada di depan atas, tadi di ya, Pak? dekat urutnya. Oleh-olehnya apa aja Pak? Ya kita aneka souvenir, gantungan kunci, kaos, kemudian makanan-makanan yang dari teman-teman UMKM dan lain-lain itu. Oh, berarti yang UMKM itu boleh menitipkan barang Boleh di situ nitip ya? barang di sini sama unit bisnis, bagian unit bisnis yang menangani. Meskipun saya itu menguasai semua, tapi nek sedetail mungkin apa namanya kayak ST harga sekarang Iya, berapa? iya. enggak. UMKM-nya itu berarti dari masyarakat Mereka sekitar. nyetor, kemudian Oh. nanti titip Iya, iya. titip apa ya? Ada yang beli langsung, ada yang model titip, nanti seminggu sekali diambil kalau nggak laku. Itu dari masyarakat sekitar sini. Mereka sini juga ada mitra-mitra kami. Berarti ikut apa kayak kasih dampak positif Ya, dari segi ya ekonomi saya buat konsum catering masyarakat itu yang sekitar. megang masyarakat. Catering outbound, free trip itu yang megang masyarakat. Oh, gitu ya. Pembangunan jalan tuh yang bangun saya, Gapuro yang bangun saya, perbaikan jalan itu saya. Oh. Wow. Oke. Tidak expect. Kalau untuk masyarakatnya tuh ada yang ngadain event-event di sini gitu Pak? Ya ada, itu blok barat ya, F-nya di barat, blok timur di timur. Misalnya Pendopo itu sering dipakai untuk pemuda, Iya. rapat-rapat. Kita silakan kita berikan. Kalau ada event-event kita pameran atau lomba-lomba besar, kayak kemarin lomba drum band, lomba kontes kambing, lomba menggambar, itu parkir motor dipegang sama pemuda, yang dalam dipegang kita. Gitu. Oh, pas 17-an kemarin ada lomba-lomba gitu? Ya, lomba-lomba bareng-bareng jalan sehat ini dipakai termasuk akses jalan sehat ke warga. Jadi mereka dari sini keluar Oh, iya, jalan iya. warga. Itu udah sering, itu udah biasa. Kalau boleh tahu di sini ada berapa toilet yang disediakan? Toilet ada 40 toilet. 40 Toilet toilet tersebar di seluruh penjuru. Wow. Itu dibedakan nggak tuh toilet putra sama putri? Enggak, Atau jadi kita masuk. Oh, oke. Apakah ada kena biaya toilet? Kami termasuk mengelola free toilet. Oh, free. Kami tidak mengambil dana dari toilet. Kenapa itu? Ya, kami punya kepercayaan sendiri. Ya. Itu memang fasilitas buat para pengunjung. Selanjutnya tempat ibadah kira-kira Kita di ada situ? 2 musola di bagian barat sama bagian timur. Bagian barat. Barat bagian timur. Oh, timur berarti di Di sana, timur sana. oh, Oh, timur sana. Iya. Utara mana ya? Sana utara. Ya. Oh iya. Sebenarnya kepikiran sana utara. Timur. Sana timur. Oh, gitu. Bisa Kalau- menampung sekitar berapa orang itu? Ya musolanya belum besar, paling naik bareng-bareng sama ya paling 15 sampai 20 orang. Iya, tapi bisa mencukupi lah ya. Ya, gantian lah gantian. Iya. Kalau cara Jogja Exotarium menjamin apa ya, keselamatan wisatawan gitu? Ya kan tadi ada yang flying fox itu Pak. Nah itu Semua fasilitas yang kami gunakan adalah standar SNI, khususnya yang riskan. Tentu dipermudah. Yang kedua ATV, yang ketiga flying fox, kemudian yang keempat jeep. Itu semuanya kami sudah pakai SOP yang standar. Alat-alatnya pun standar semuanya. Dan kita akan selalu ada controlling terhadap itu. Apalagi menjelang event seperti ini kita harus maintenance dulu supaya nggak terjadi apa namanya yang tidak diinginkan. Iya. Jadi dicek dulu semua. Biasa rutin setiap mau persiapan menjelang ada high season seperti liburan tahun baru, liburan lebaran, kita ada controlling. Kan alat itu ada yang controlling 2 bulan sekali, ada yang 3 kali. Jeep itu controlling rutin ya jeep. Kalau setiap mau dipakai harus dikontrolling. Kemudian semua alat, semua kendaraan itu tiap bulan harus dicek semuanya. Karena kan setiap tanggal 1 mau gajian, syaratnya harus mengumpulkan. Contoh yang bagian kontrolasi harus dicek. Oh ini gimana kirinya, gimana olinya, gimana itu harus dicek. Kemudian yang bagian ATV gimana kurang apa, kerusakan apa. Kita akan pengecekan aset itu setiap bulan. Sebelum Rutin gajian, itu? rutin.
syarat untuk gajian harus menyelesaikan inventarisasi aset dan pengecekan aset dari divisi masing-masing. Kalau enggak belum akan gajian, belum ada diselesaikan seperti itu. Iya, iya. Kalau Untuk jeepnya sendiri itu ada berapa Pak? Jeepnya dulu 2, tapi sekarang yang Oh, 2. yang satu baru dipakai kegiatan di Kaliurang, bersama Kaliurang toh, Oh, dan iya. satu di sini. Iya. Tapi kalau pas event besar kita biasanya kerjasama sama produksi sama Kaliurang ganti-gantian, saling pinjem. Iya. Contoh ada pesanan puji ya kita ngebel besok tanda tanggal 8 atau gitu. Kalau ATV-nya Kak? ATV ada 2. Juga ada Ada 2. Berapa tadi untuk ATV? ATV harganya ada 10.000. 20.000 itu bebas keliling-keliling. Enggak, ada waktu 10 Ada menit. rutenya. Oh, ada. 10 menit. Oh. Iya. Kalau yang di apa tadi? Yang buat main bebek kayu itu airnya lagi Karena surut. El Nino sekarang surut, itu baru tahun ini surut. Biasanya enggak surut. gitu. Oh itu Tapi sementara kita pindah timur. Oh itu Oh, ada lagi. Ada. Oh, ada lagi. Oh, Boleh ada ikut dua. Kita lagi. pindah di timur sana. itu surutnya alami emang atau Ya disurut alami, ya? karena alami itu nggak pas, tapi karena ini kemarauannya panjang, Iya. baru tahun ini bisa surut. Oh, gitu. Tahun-tahun sebelumnya berarti. Ya. Kalau untuk pengawasan pengunjung terhadap apa ya, mungkin saat berinteraksi sama satwa Kami masing-masing kandang ada kipernya. Oh, ada Ada kipernya. kiper. Kami wajib ada kipernya. Jadi membedakan teman-teman lain adalah di sini setiap kandang wajib ada kipernya. Berarti selama ini belum ada accident yang tidak diinginkan gitu? Ya seperti orang kegigit musang itu lumrah ada, karena Iya, apa? itu Contoh masih. sudah dikasih tahu tidak jangan masukkan jari ke tangan Iya, kandang, iya. tapi anaknya. Iya, Iya, pas utama pas crop itu. Iya. Emang orangnya Dari pengunjungnya sendiri berarti karena yang menyediakan udah bagus. Nah, sekarang ke manajemen pariwisatanya Pak. Seperti apa manajemen pariwisata, kayak perawatannya atau persebaran atraksi ada itu masih berlaku atau enggak Pak? Atau ada perubahan sejauh Gimana ini? gimana? Apa manajemen pariwisata kayak perawatan buat tiap hewan-hewannya tetap Iya. atau perawatan tentang atraksi-atraksinya Ya, itu kita, masih ada perubahan. kita ada jadwal rutin toh, apa mandikan satwa itu ada jadwalnya. Kita mandikan apa namanya, ngapel kuda itu kapan, semua ada jadwalnya. Berarti sudah terjadwal Kita semua. jadwal semuanya. Kalau misal ada tamu yang jumlahnya cukup besar gitu, apakah ada kayak tour guide dari Tergantung pesanan. Kita biasanya kita ada biru kadang pesen 2 guide. Atau kemudian paket-paket yang besar itu ada guide. Menyesuaikan pesanan. Oh. Kita fleksibel. Itu biasanya kalau satu guide itu berapa Tergantung orang? permintaan. Tapi Tergantung kalau permintaan. field trip outbound itu satu guide 20 anak. Oh gitu. 15 sampai 20 anak. Berarti kalau urutan apa ya, kayak urutan atraksinya gitu menyesuaikan paket yang ada Paket yang tadi ya. diminta. Oh. Kita menyesuaikan yang diminta. Jadi sesuai pesanan ya Pak? Ke sana. Kalau pengunjung umum ya jalan-jalan aja, terserah mau ngapain dulu terserah kan pengunjung umum. Iya. Iya. Tapi nek paket sudah sesuai dengan random yang direncanakan. Karena ada randomnya toh, sebelum mereka sini saya siapkan random. Untuk pengunjung setiap harinya itu ada limitnya nggak Pak? Nggak ada limitnya. Tapi apa namanya, ini sekali masuk diisi 2040 bisa. Dulu yang pas rame itu pas high season tahun berapa itu sebelum corona itu pernah diisi 4.000 muat Pak, sekali masuk. Sekali masuk 4.000 orang di dalam 4.000 sini. orang. Wow. Ya satu hari itu 4.000 kali masuk ya Iya, luar iya. biasa. Nanti Iya, hari iya. itu tembus 4.000 mau 5.000. Itu hari apa itu Pak? Tanggal 1 Desember. Tanggal 1. Oh sampai 1 Januari. Jadi high seasonnya itu ya, Desember sama Januari itu. Season itu kalau di pariwisata teman-teman harus apa? Itu akhir tahun bulan Desember Januari, kemudian yang Lebaran sama liburan sekolah. Vacationnya. Iya. Puncaknya gitu. Jumlah pengunjung yang datang bulan lalu Pak ada berapa? Tak kurang apa itu. Tapi ada laporannya teman-teman sudah ada laporannya di kantor. Baik. Kalau rata-rata pengunjung tiap harinya gitu Pak? Ya 200, nanti weekend ya 700 sampai 1000. Oh. Karena kalau zaman sebelum corona ya bisa seminggu itu bisa sampai 1000, 1000 sampai 2000.
Karena setelah corona itu daya beli masyarakatnya turun. Iya. Ya umum lah di mana-mana. Iya, iya. Iya. Dan kita juga bersaing banyak toh, dulu belum banyak, sekarang udah banyak wisata-wisata baru bermunculan. Tapi dengan menghadapi corona itu apa ada niatan untuk peningkatan promosi lagi gitu Pak? Untuk Ya peningkatan kita penjualan? sekarang promosi ini baru gencarkan menjelang akhir tahun kan ada garis peningkatan promosinya kayak gitu. Ada waktu-waktu ya terutama ini menjelang liburan kita baru ini persiapan meningkatkan. Ini udah mulai jalan. Apa namanya buat event-event kemudian iklannya ditingkatkan. Promosi lewat apa Pak? Kami ada Selain Facebook, Instagram. ada IG, ada iya. TikTok, kemudian ada YouTube juga. Kemudian kita juga menjalankan event. Kalau iklannya masih di Instagram, saya. Iya, iya. Karena melihat dari Google Ads sama Instagram Ads ternyata pengunjungnya lebih banyak di Instagram Ads dan nanti Iya. iklannya dari situ. Ini bukanya hari Setiap hari buka dari jam 8 sampai setengah 5. Kalau hari Minggu itu jam 8 sampai jam 5. Tanggal merah gitu. Tanggal merah wajib buka. Oh, gitu. Wisata itu kan Iya. bukanya Iya. namanya tanggal merah. Iya. Ah, Iya, betul. yang lainnya itu sebenarnya libur tapi kami nggak libur. Untuk apa? Hewan-hewan di sini ada tambahannya nggak? Ya kita tiap tahun menambah. Tiap tahun menambah. Tahun ini tambah apa tuh? Ya kemarin tambah merak, kemudian ada kayak ayam itu ditambahkan. Dan ada jenis apa aja tuh Pak? Wah, saya nggak betul apa banyak itu anak-anak yang bagian apa yang paling Tapi ada rencana tambah-tambah yang nanti pakai proses juga kami siapkan. Iya. Untuk kayak ada rencana terdekat gitu Pak untuk membangun mungkin ada atraksi baru yang mau Saya rencana ditawarkan. membangun aviari tapi nanti menjelang lebaran dibuka. Aviari, Aviari apa itu Pak? tudung burung itu tuh, burung di dalamnya dilepas dulu. Oh, nanti bisa. Oh, iya, iya. Yang terakhir Bisa jalan, jalan. tapi nanti lah, itu Iya, nanti iya, habis iya, iya. habis Januari. Kira-kira bakal diisi burung apa aja? Ya, nah itu macam-macam nanti nggak saya sebutkan mas. Berarti akan memperluas Enggak, lokasinya udah kami siapkan. Oh, sudah. Berarti tinggal action buat Tinggal bangunnya membangunnya. aja. Iya. Kira-kira mau di sebelah mana? Di dekat Wahana Kuda sini di atas sini. Udah berapa menit pertanyaannya nih? Itu tanya jawabnya Pak, waktu itu sama video nge-share satu wahana-wahana 40 menit. Tanya jawabnya itu. 40 menit. Iya. Makanya itu. Enggak gabungan apa namanya? Enggak. Jadi Artinya apa yang tugasnya tuh 40 hingga 45 menit. Udah berapa menit ini? 25. Terus video-video tentang ininya tuh maksimal 5 menit. Jadi kayak 40-nya tuh ini Wawancara. kayak Kalau udah ngobrol selesai gitu. dijawab, Apa? udah selesai semua material gimana? Ayo tanya lagi. Tentang apa aja sih sebenarnya? Kayaknya Nggak biasanya cuma kan yang teman-teman gitu. yang lain kayak kemarin hukum, teknik, kan udah ada rundown itu selesai toh. Tapi mereka ketika satu pertanyaan ada dijawab ya selesai. Oh, gitu. Ya, karena biasanya kan seperti itu wawancara itu. Iya. Nah, nanti sisanya adalah nge-shoot video dan lain-lainnya. Gitu. Nek 40 menit itu tanya pertanyaan jawab itu udah kelamaan di mana, Pak? Podcast aja nggak ada 40 menit toh itu. Kalau poli ya tuh bosen nanti. Iya Pak, Bapak kan sebagai pemilik di sini, owner dari Jogja Exoterium. Tapi kalau untuk per zona-zona satu atau zona itu, apakah ada pengelola yang masing-masing? Kami ada manajer, Manajer. ada pengelola juga, ada pengelola sendiri, ada manajer sendiri, ada kapak sendiri. Iya. Hewan-hewan di sini tuh pernah kayak kena penyakit atau wabah Ya, yang ini hewan nggak, Pak? sakit itu umum, tapi kita punya dokter hewan 3, yaitu dokter hewan kuda ada, dokter hewan reptil ada, sama dokter hewan umum. Oh. Itu Kita selalu- minum ya? Oh ya. Nanti tak jelasin. Oh ya. Kalau yang mau ngejar waktu tak baik dari awal cuma nanti. Ini nggak mau play lagi. Apa? Play lagi. Boleh lagi. Mungkin tadi satu. Apalagi? Lagi. Nah, kamu nggak bisa pertanyaan atau apa? Bingung tuh materi kita. Iya. Kalau dari Bapak sendiri apa? Kan Bapak sebagai pengelola di sini ya? Apa milik? Pemilik. Pemilik. Iya. Nah, itu emang Bapak dari apa? Dari basicnya pecinta hewan atau gimana? Saya cerahkan itu ya. Surat udah di awal. Oke,
Oke, teman-teman, jadi kenapa saya suka wisata? Itu saya dokter Iwan dan saya memang background dokter, tapi sekarang udah nggak praktek karena saya lebih fokusnya ke bisnis dan wisata. Saya mengenal wisata ini kurang lebih tahun 2015. Awalnya dari 2010 mulai bisnis, kayak jahe gagal, lele gagal, sayuran gagal. Kemudian saya disarankan membuat tempat outbound, tempatnya di Bumi Merapi yang di Jalan Kaliurang. Oh, iya. Itu dulu yang saya rintis pertama sama kakak saya mendirikan sini. Kemudian selain itu saya juga merintis berdirinya Polipayung dan di Kulon Progo. Jadi pertama Bumi Merapi dulu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian saya itu sama kakak saya. Sekarang saya mendirikan sendiri di sini Budayatarium tahun 2017 akhir atau awal 2018. Kemudian sebelumnya saya mendirikan atau merintis berdirinya Polipayung itu tahun 2000 berapa ya? Berarti sekitar 2016-an, 2016-an kan gitu. Nah, sini itu dulu adalah lahan yang memang lahan khas desa atau lahan yang kurang produktif karena hanya ditanami pohon-pohon kayak singon, tapi hidupnya juga kurang produktif dan juga pengelolaannya nggak jelas, pendapatan daerahnya nggak jelas. Akhirnya setelah waktu itu sejarahnya ada lomba hatinya PKK yang jadi jurinya adalah sekarang jadi bupati sekarang Bu Sri Kustini Sri Purnama atau Bu Sri Kustini Purnama, Bu Kustini Sri Purnama, adik main namanya, pokoknya itu Bu Kustini dah, bupati sekarang. Nah itu intinya kenapa tidak membuat desa wisata di sini karena tempatnya bagus. Akhirnya saya dibiang ke desa, tanya ternyata ada lahan luas dan akhirnya saya sewa kurang lebih 7 hektar, kemudian saya tambah sewa lagi milik pribadi, pertanyaan di 9 hektar, kita bangunlah wisata. Awal berdirinya itu dari lewat pintu timur. Dulu hanya blok timur sama satu aja, ini masih kosong, masih hutan belantara. Itu pada waktu diresmikan, yang meresmikan adalah Kanjeng Ratu Mas. Waktu pendirian itu panitianya kan 200 orang, itu dari warga semua, karena niatan saya yang ini adalah untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar. Nah kemudian berdirian lawan berkembang, akhirnya 2019 itu bisa membangun dari pendapatan yang itu bisa kita pakai untuk membangun dari blok sini sampai blok barat sana, itu bisa dibangun dari pendapatan 2018-2019. Kemudian tanpa disengaja, tanpa ada angin, ada lain, tiba-tiba corona masuk Indonesia itu 2020, yang akhirnya harus memaksa kita bertahan kurang lebih 2 tahun. Yang awalnya kita perkirakan ya 3 bulan. Dulu karyawan itu 60 orang, corona akhirnya jadi 15 orang, tetapi kita harus membiayai pakan hewan ya. Pakan hewan itu kan lebih per bulannya habis sekitar 35 juta sampai 45 juta. Nah, otomatis selama 2 tahun tanpa pemasukan atau pemasukan yang kadang buka, kadang tutup kan, memang nggak boleh buka. Akhirnya nyari sumbangan, jual aset dan lain-lainnya. Kurang lebih selama 2 tahun kita menghabiskan 1 M untuk bertahan hidup. Itu sejarahnya. Kemudian habis itu baru 2002 awal kita mulai bangkit lagi. 2022 ya. Kita mulai berdiri lagi, awal mulai merehab, mendadani, menata lagi sampai sekarang. Ini proses mulai bangkit. Nah, gitu. Itu gambaran yang terjadi di sini dan kita termasuk wisata yang bertahan di tengah corona. Nah, yang lainnya lahir setelah corona. Teman-teman itu dalam sebuah bisnis itu teman-teman, apalagi wisata, jasa itu yang penting pelayanan. Kita membangun 3 tahun bisa hancur 3 menit. 3 tahun bisa hancur 3 menit. Nah, itu. Jadi dalam pariwisata itu harus fleksibel dan inovatif karena persaingan semakin ketat. Tapi ingat, pepatah mengatakan yang gampang viral itu gampang bubar. Artis yang gampang viral, gampang bubar. Citayam itu gampang viral, gampang bubar dan lainnya. Itu teman-teman lebih paham lah. Makanya untuk membuat sebuah wisata itu yang betul bisnis wisata itu betul-betul harus mengetahui ini spesialisnya apa. Karena wisata itu contoh mendirikan karena orang ketika mau wisata itu dari rumah udah mikir saya akan ke wahana wisata alam, berarti arahnya ke Kulon Progo atau Gunung Kidul. Saya ingin ke pantai, berarti bantu sama Gunung Kidul. Saya ingin ke pegunungan, berarti arahnya ke Kaliurang atau ke Kulon Progo. Saya pengennya ke pemandian air, Klaten atau Jogjabai atau jenisnya. Saya mau ke zoo, berarti ke sini, ke Gembira Lokayu, ke Soal Lokayu, atau mana ya. Atau saya mau ke gua-gua atau mau ke air terjun, semua ketika atau saya mau permainan, ke fun dan lainnya.
Jadi ketika orang piknik itu sudah paham, saya mau kemana itu dari rumah direncanakan. Jangan membuat wisata yang tanpa tema atau tanpa ciri khas. Itu karena apa? Dari rumah kalian mau ketika mau kalian piknik, saya mau ke Semarang atau Jawa Tengah, berarti saya mampir mana? Mampir ke mana itu? Ke Dusun Sumilir, ke mana itu, termasuk ke Seloja dan lain-lainnya itu dari rencana dari rumah. Itu jadi wisata di sini kita ada 3 sumber pendapatan, dari tiket reguler, kemudian biro maupun paket outbound, veter dan lain-lainnya. Paket outbound sama veter dipakai untuk pengembangan dan pembangunan, paket reguler sama biro dipakai untuk operasional. Outputnya ke situ. Gitu. Kita kasih kuliah tau kamu. Iya. Betul ya. Dapat kelas tambahan di sini. Kuliah umum. Jadi sampai sekarang ini tanahnya masih Ini kas tanah ya? kasih sah. Iya, nggak bisa diubah toh. Tanah kerja nggak bisa dibeli toh, harus sewa. Oh, berarti ada pembagian nggak? Ya enggak, bayar sewa. Oh, bayar sewa. Murni sewa. Oh. Oke. Jangan tanya semuanya berapa. Iya. Enggak. Paling per tahun saya harus mengeluarkan anggaran 200 sampai 300 juta untuk sewa. Oh. Ya, berapa menit itu? Ada. Udah nambah 5 menit. Berapa? 10 menit. Kurang 10 menit. Iya, kurang 10 menit. Mau ngerekam terus itu kan? Hah? Ngerekam terus. Iya nanti. Oke. Kamu ngerekamnya udah jam tutup. Kamu Oh, yang ngerekam dulu. iya. Tadi udah beberapa. Tadi udah ada beberapa. Di depan Ya, karena kan sedikit. rekamnya tuh harusnya pas itu loh, ada yang Masuk. jaga interaksi. Oh, Atau dikumpulkan kapan itu? Besok. Besok. Anak piye nah. Iya, tanya apa lagi? Untuk pemandu wisatanya itu ada itunya nggak Pak? Apa pelatihan khusus gitu ya? Semua untuk jadi pemandu tim outbound itu ada pelatihan, tapi yang latih kita internal. Karena saya dulu juga dari pemandu outbound, saya juga tim outbound. Waktu jadi mahasiswa, saat masuk aktivis, saya aktif di Minwa, aktif di Pramuka, aktif di BEM, kemudian aktif di organisasi kampus dan lain-lainnya. Kalau jadwal demo saya hafal dulu. Waduh. Berarti untuk yang apa ya? Yang menjaga satwa itu Ada lulusan kita yang di sini ada lulusan dari SMA sampai kuliah. Yang kuliah kayak administrasi, keuangan, market itu pokoknya yang berbau nanti kita karyawannya campur. Ada minimal lulusan SMA, rata ya sini yang kayak kantor ini ya rata udah kuliah. Bagian manajer rata kuliah. Tapi nek bagian jaga-jaga kiper itu cukup lulusan SMA ada apa. untuk zookeepernya pelatihannya berapa lama, Pak? Kita untuk training karyawan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu diputar, kadang di sini, kadang di sana, sampai nanti ketahuan. Ini anak ini cocoknya di bagian apa. Oh. Jadi karyawan 3 bulan pertama itu harus dicek betul. Contoh kelamarnya kebersihan, tapi ternyata dia pinter di Iya. satwa, akhirnya nembak satwa. Anak ternyata yang melawan satwa, ternyata nggak bisa apa-apa ya nanti di apa tata lingkungan, taman dan lain-lain. Itu awalnya ada yang ramah resto, ternyata pinter ular ya udah masuk ular. Lama kali. Itu 3 bulan untuk menentukan dia paham di mana dan cocok Iya. di mana. Berarti awal-awal itu nyoba semuanya ya, Pak? Ya tergantung. Nek awal dulu kan memang prosesnya kan udah seleksinya kan ketika awal diri udah paham. Oh ini larinya kemana. Tapi yang untuk tahap berikutnya ketika ada mahasiswa karyawan magang atau baru ya nanti dilihat. Bulan pertama diputar dulu. Kadang di taman bunga, kadang di satwa ini, sampai nanti setelah sebulan evaluasi semua para pimpinan. Ini bagusnya mana? Oh ya Pak Anas, bagusnya ini, udah Iya. masukkan divisi ini. Itu. Satwa yang paling riskan di sini Sekarang mana sih kan? paling apa ya? Resikonya paling besar. Iya. Resikonya yang rentan ya kayak di reptil itu rentan. Karena memang harus berperawatan khususnya. Ya ambil semua hewan eksotis rentan, karena hewannya mahal semua. Kura-kura itu sudah rentang. Kura-kura minimal harga 5 juta. Yang paling mahal ada yang 30 juta. Ular juga mahal semuanya. Kuda juga mahal. Iya. Kuda kan ada harganya yang ada 150 juta, ada yang 200 juta ada. Juta itu. Di sini tidak ada yang hewan murah kecuali kelinci. Paling kelinci 250.000, Iya. 500.000. Tapi yang reptil semuanya di atas 1 jutaan lebih. Untuk ular-ular itu ada berapa spesies, Pak? Nenek saya itu anak yang apa anak kiper. Anak kiper. Iya. Tapi di sini semuanya Cina, Pak. Semua Cina. Oh, berarti nggak ada yang kayak kobra gitu?
Kobra kenapa? Karena dia kan tempat wisata untuk edukasi. Nah, karena untuk edukasi saya nggak berani mengambil resiko. Tapi ada yang ikan arapaima? Ya, itu kan hewan predator. Iya. Ya memang itu kita pun juga bekerjasama sama dinas kelautan untuk pengawasannya. Jangan sampai lepas ke sungai supaya tidak makan hewan yang lain. Tapi dipakai untuk edukasi supaya kita tidak hanya anak cucu kita tidak hanya lihat dari gambar, tapi lihat betul loh barangnya ada ini loh seperti ini. Kan lihat video aja toh di Amazon ada arapaima kayak apa maksudnya? Oh ternyata aslinya kayak gini. Gitu. Ada di sebelah mana itu? Aku Di nggak tahu. timur sana. Oh, Kan keliling. ya maaf ya. Ikan-ikan emang di sebelah sana atau? Di timur ikan itu. Oh. Saya tadi kamu keliling dulu Iya, baru nanti. Pak. Atau besok sini lagi mau nyuting boleh. Iya. Gimana? Apakah Iya, guys? besok nyuting aja langsung ini pasti. Iya. Kalau nanti biar dipandu siapa nyuting mana-mana. Ya, berapa menit itu? Coba Menit kah? dari situ sih harusnya. Wah, Udah 40 sih sebenarnya. apa yang terakhir apa closing apa? Closingnya Pak. Ayo, ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan lagi apa? Dampak mungkin Mbak. Dampak apa? Dampak Misal dampak perekonomiannya ya tadi ya, seberapa berdampakkah ini terhadap masyarakat? Berarti ke masyarakat. Satu, ketika pendidikan wisata itu sebenarnya dampak secara sosial Iya. itu akan meningkatkan nama baik sebuah tempat. Yang dulu tempatnya kurang terkenal, jadi terkenal. Satu, Kampung Duet, Kampung Mulungan itu kan tanya di mana? Oh Minijo dekat Kampung Duet. Atau mana Sleman? Jadi daerah itu akan naik. Oh mana Melati? Jadi secara apa Apa ya? dampak apa ya sebuah tempat itu jadi naik. Kayak brandingnya. Brandingnya jadi Iya. naik. Yang nggak terkenal jadi Tempat terkenal. tersebut, iya. Kemudian dampak ekonomi jelas karena kita akhirnya juga itu orang-orang yang jualnya pada sewa atau kemudian ekonomi kita buat akses jalan, kemudian juga CSR yang kan dari warga sekitar toh. Oh, iya. CSR otomatis warga sekitar setiap setahun 2 kali kita untuk kayak bagian sembako, ada sumbangan-sumbangan apa ya kita tahu kayak 17-an, Ramadan dan lain-lainnya. Kemudian lebaran haji itu kan kita harus support mereka apa namanya ikut korban di masjid ini kemudian pembangunan jalan rusak kita yang bangun ada kampung bangun apa kita harus sumbang gitu kemudian jalan maksud tadi kalau rusak itu yang bangun bukan kami pondok itu yang bangun kami kuburan yang bangun kami. Berarti Nah, kemudian- infrastrukturnya juga jadi lebih Iya maju jadi juga bagus harus buat- nah, iya. kemudian jeep itu sekali jalan ada potongan kampung 5.000 kemudian kita juga ada apa tiap bulan ngasih support dan lain-lainnya kan gitu. Tapi yang jelas dampak adanya ini luar biasa buat kampung sekitar. Dan satu yang paling pasti dirasakan adalah ketika ada event outbound atau apa field trip kita pesanan konsumsi larinya ke warga. Pesan ada yang 100 minimal 50 toh. Nah, 100, 500 orang itu. Ya mereka yang biar ekonominya maju. Kemudian untuk sekolah-sekolah sekitar warga sini itu masuk sini free. Masuk sini warga sini KTP sini Mulungan Karanggeneng dan juga sekolah itu saat ini masuk kita ini free. Ada SD sana itu masuk ini free. Nah, TK sini, PAUD sini masuk ini free. Udah itu. Jadi saya memang buat bangun ini adalah supaya memberikan manfaat bagi warga sekitar. Iya. Itu. Yang tambah lagi? Baik, terima kasih kepada Pak Akbar, Pak Akbar. Akbar Wadimen atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk wawancara. Terima kasih ilmunya juga Pak. Oke, sama-sama. Semoga ini bermanfaat. Maaf kalau saya nunggu lama karena saya tadi kan siang pagi ngisi kuliah UKDW, entrepreneur. Kemudian ada ini dan kemarin ada jadwal mendadak di habis dulu. Sebenarnya jelas harus berangkat rapat, tetapi saya baru bisa berangkat habis zuhur baru bisa berangkat rapat. Tuh, terima kasih Mas Ukasha, Mbak Salom, Mbak Valencia. Mas Ukasha dari mana? Dari sini Pak, Jalan Keliurang. Dari Kalurang, Jogja. Iya. Ini Salom dari mana? Saya besi Pak. Oh, Besi Jogja juga. Ini Iya. yang mana? Rumah saya di Bantul. Oh, Bantul. Kalau luar Jawa, Tapi aslinya luar Jawa. mana? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Iya. Tadi 90% itu orang luar semua. Yang datang ke sini. Tadi yang apa yang UKDW tadi, NTT, Manado, iya. Kalimantan, Jakarta. Wes, yang Yojo ada hanya berapa 5 orang atau berapa ya? Belajar. Iya, gitu. Ya terima kasih. Maaf segala kurang apa. Iya. Semoga
Kami juga minta sama maaf. nanti dapat yang terbaik. Nggih. Jangan lupa Amin. jari Anda dimanfaatkan untuk follow Instagram kami. Oh iya, Sudah. Sudah, Pak. Nah, saya mau nyari teman masing-masing Iya. di mana. Iya. Kemudian Google Ad-nya di bintang 7. Oh iya. Coba Google Ad-nya di Oh, bintang iya. 7 lupa nanti ya orangnya. Iya. Yo kasih komennya bagus di Google Ad. Masing-masing harus ngasih bintang 7. Iya. Kemudian si YouTube-nya di Minijo di Jakarta official itu di subscribe nanti sama dia apa ya. Iya. Oke, Pak. Nah, gitu ya. Aman. Oke, Pak. Ya. Jangan lupa membahas status kegiatan di sini. Siap. Iya. Sukses selalu buat Jogja Ya, Exoterium. amin amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, makasih Mas. Salam, makasih Mas Valencia. Ada tamu lagi saya. Oh iya.